Halo, selamat datang di channel Novel Minhazel. Jangan lupa subscribe dan share ya. Ayo kita dengarkan lanjutan dari novel Wanita yang Dijual Suaminya. Part 30, Tangisan Husein. Sudah 1 jam aku menunggu, tapi Titis tak juga kembali. Akhirnya aku pamit pada Alex dan bilang akan kembali besok saja. Pulang dari sana, sepanjang jalan aku memperhatikan pertokoan. Barangkali ada tulisan butuh karyawan, tapi tidak ada. Puas keliling-keliling, aku pulang tepat saat azan zuhur berkumandang. Tiba di rumah, baru saja meletakkan kunci motor, ponselku berbunyi. Iskandar yang menelpon. Aku tahu dia ingin bicara soal apa. Tak perlu ragu, aku harus mengakhiri harapannya. Assalamualaikum, suara di seberang. Aku menjawab salamnya. Syah, apa kau sudah punya jawaban atas keinginanku waktu itu? Tanyanya. Sudah, jawabku mantap. Syukurlah, aku tidak menyangka kau memutuskan demikian cepat. Jadi, bisakah mulai kupersiapkan untuk lamaran resmi? Tanya Iskandar. Aku pun menjawab. Aku tiba-tiba cerita Mas Alex tentang Mbah Kasmi di warung bakso tadi terngiang. Aku bisa membayangkan repotnya hidup sendiri. Mengadopsi anak belum tentu berbakti. Jangankan anak orang lain, anak kandung saja banyak yang durhaka. Syah, tanya Iskandar. "Eh, anu, akan saya pikirkan dulu," jawabku. Iskandar bergeming beberapa detik. Lalu ia berkata, "Jangan terburu-buru untuk perkara seperti ini." "Iya mas," jawabku. Kami bertukar salam kemudian Iskandar menutup teleponnya. Cerita Mas Alex, saran emak tempo hari, dan saran Iskandar berputar bagai lesus di pikiranku. Perut yang menjerit minta diisi kini dibungkam oleh bimbang. Kemudian, kejadian-kejadian yang kualami bersama Iskandar berkelebat di kepala. Panas dinginnya tubuh saat kami berada di satu ranjang dan ketika pria itu menyelimitiku yang hanya memakai lingerie terus mengganggu di benak. Bohong kalau aku tidak menyukai Iskandar. Tapi aku milik Mas Zainal. Bukan, Mas Zainal sudah mati. Apa yang kini harus kulakukan? Segera kudirikan sholat, memohon kecerahan pikiran agar bisa memutuskan mana yang terbaik. Seusai bermunajat, aku mengaji sampai tiba waktu asar. Setelah itu, aku bantu-bantu emak melakukan pekerjaan rumah. Meski jawaban untuk Iskandar belum ketemu, setidaknya aku sudah jauh lebih tenang. Tak cukup siang hari, seusai sholat maghrib, aku mengaji sampai masuk waktu isya. Baru setelah itu berangkat tidur. Kupasang alarm agar bangun jam 2:30 pagi untuk mendirikan sholat malam. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali aku berniat ke pasar dengan emak, biar pikiran teralih ke hal lain. Gamis satin warna biru gerau telah membalut tubuh ini. Ketika aku mematut diri di cermin, ingatan langsung tertuju pada Iskandar. Gamis itu pemberian darinya. Kemudian terbayang jika menjadi istri pria itu. Suami yang lembut dan telaten,
punya usaha yang lumayan besar, kendaraan, rumah, semuanya dia miliki. Bahkan Iskandar akan membangun madrasah di tempat Bunyai. Beruntung sekali perempuan yang menikah dengannya. Kemudian muncul pertanyaan dalam diriku, apa aku akan hidup seperti ini terus? Bukankah dulu aku ingin berketurunan? Akan kuajari mereka berislam yang benar agar bermanfaat bagi umat? Tapi itu tidak menjadi kenyataan karena pernikahanku dengan Mas Zainal tidak berjalan dengan baik. Sekarang ada laki-laki yang memiliki izah yang akan memudahkan anak-anakku nanti dalam menegakkan agama. Haruskah aku melewatkan kesempatan ini demi keegoisan? Tapi tidak semudah itu. Aku mencintai Mas Zainal. Aku ingin terus memilikinya. Tiba-tiba ponselku berdering, nomornya Bunyai, itu pasti Husen. Langsung kuangkat, kali ini bukan video call, tumben. Tante, Abi jahat, Hucin dimalahin. Hucin kan gak nakal, teriaknya disertai tangisan. Hucin mau sama Umi, tapi Umi gak ada. Hucin mau sama tante, tapi tante pergi. Hucin pengen sama Abi kerja. Gak ada yang sayang sama aku. Abi jahat. Tambahnya dengan terisak-isak. Maaf ya, kami ganggu Aisyah, tapi Husen nangis terus dari tadi. Sementara Iskandar ada urusan pekerjaan, ditenangkan seperti apapun tidak bisa, jadi terpaksa telepon Aisyah. Dari tadi Husen nyari uminya terus, kata Bunyai. Suaranya timbul tenggelam tertimpa tangisan Husen. Husen sayang, jangan nangis ya, nanti ditemani sama tante ya. Kalimat itu lolos begitu saja dari bibir ini. Benar Tante Eca mau temani Hucin lagi? Kini suara Husin lebih tenang. Iya sayang, jangan nangis ya, kataku. Terus kapan Tante kesini? Rumah Tante kan jauh. Husin terisak. Tante bilang dulu ke Abi ya, kataku. Terima kasih ya Tante Eca emang baik deh kayak Umi, kata Husin. Husen mengucap salam lalu menutup telepon. Aku pun segera menelepon Iskandar. Tidak diangkat, mungkin sedang sibuk. Aku pun mengulanginya. Assalamualaikum. Suara di seberang ketika telepon diangkat. Waalaikum salam. Saya setuju, jawabku. Keheningan merebak sesaat. Alhamdulillah, aku sedang dalam perjalanan ke Surabaya. Ada urusan kerja, besok aku akan kembali ke Tulungagung. Setelah itu langsung ke Jogja bersama keluarga. Husen pasti senang mendengar ini, kata Iskandar. Dia sudah tahu, kami baru teleponan, kataku. Anakku tidak memaksamu kan? Tanya Iskandar. Sedikit. Tapi kupikir aku tidak akan tenang dan tidak akan senang jika perempuan lain yang menjadi ibunya, jawabku. Baiklah, aku paham, ucap Iskandar. Suaranya sangat ringan, jelas Iskandar sedang bahagia. Aku mengucap salam. Ia menjawab sambungan kututup. Aku harus mengabarkan ini pada bapak dan emak. Terima kasih ya sudah mendengarkan part 30. Nantikan part selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.